Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah As-Somad. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini judulnya adalah As-Somad. As-Somad adalah salah satu Asmaul Husna yang memiliki arti maha dibutuhkan atau tempat meminta. Jadi makna dari As-Somad di situ apa? Maha dibutuhkan atau tempat meminta. Maksudnya di sini bagaimana? Allah Subhanahu wa taala di situ sebagai As-Somad adalah satu-satunya zat yang maha sempurna dan tempat bergantung bagi seluruh makhluknya. Jadi kita semuanya makhluk di sini yang ada di alam semesta ini, di dunia dan juga di akhirat nantinya, kita di situ butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita untuk meminta, tempat kita untuk berlindung, tempat kita untuk meminta kalau misalkan kita butuh sesuatu atau keinginan sesuatu yang harus kita gapai. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat As-Somad, maha dibutuhkan atau tempat meminta. Manusia dan seluruh alam semesta membutuhkan Allah dan bergantung kepadanya dalam segala hal. Sementara Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Jadi kita mulai menyadari diri kita sebagai manusia khususnya, yaitu kita itu tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala di situ tempat kita untuk meminta sesuatu. Jika kita butuh atau menginginkan sesuatu, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mulai berkehendak, jika Allah sudah mau berkehendak, maka Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kun fayakun, jadi maka jadilah, pasti terjadi di situ. Itulah sebabnya kita sebagai makhluk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna As-Somad yang pertama di situ, saya akan jelaskan di sini makna As-Somad lebih lanjut, lebih rinci lagi, lebih detail lagi. Yang pertama ialah maha dibutuhkan. Jadi makna dari As-Somad di situ yang pertama maha dibutuhkan. Allah adalah tujuan akhir dari segala kebutuhan dan permohonan makhluk. Jikalau ada seorang manusia di situ yang pada awalnya ketika itu tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada sesama makhluk, khususnya kepada manusia, meminta pertolongan kepada manusia, dan dia mulai mengesampingkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika itu kalau dia belum menggapai apa yang dia butuhkan, belum menggapai apa yang dia inginkan,
maka tujuan akhir selanjutnya di situ kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kebutuhan dan juga keinginan kita. Itulah makna dari as-somad yang pertama, maha dibutuhkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala maha dibutuhkan. Makna as-somad yang kedua di situ tempat meminta. Hanya Allah tempat yang tepat untuk memohon dan meminta pertolongan dalam segala urusan. Makanya di situ kalau kita ingin meminta pertolongan, kita hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan cara kita berdoa. Apa susahnya bagi seseorang, khususnya hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada susahnya. Kita tinggal mengucapkan di dalam hati, di dalam juga lisan, di dalam juga perbuatan kita untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna as-samad yang ketiga di situ ketergantungan mutlak. Makhluk diciptakan dengan ketergantungan mutlak pada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa tanpa Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa melakukan sesuatu. Makanya di situ makhluk memiliki ketergantungan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sementara Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Selanjutnya, cara mengimani dan meneladani as-samad. Bagaimana cara kita bisa mengimani dan meneladani as-samad? Yang pertama di situ mengakui kemahabutuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sebagai manusia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sepenuhnya, hati kita, jiwa kita, raga kita sepenuhnya itu mengakui bahwa kita di situ butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalkan di situ kita sudah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari, merasa kita sudah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah cara kita bisa mengimani dan meneladani sifat as-samad Allah Subhanahu wa taala. Cara mengimani dan meneladani as-samad yang kedua, menjadikan Allah sebagai tujuan. Tujuan awal dan tujuan akhir kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mengarahkan seluruh hajat dan keinginan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mengimani dan meneladani as-samad yang selanjutnya, yang ketiga, berusaha menjadi hamba yang bermanfaat. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia dialah yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Menjadi seseorang yang bermanfaat kepada sesama di situ merupakan termasuk amal soleh, dan terlebih-lebih khususnya di situ jikalau misalkan kita beramal soleh yang mengandung amal jariah. Meskipun kita misalkan di situ sudah meninggal dunia, ketika selama hidup kita mengamalkan amal jariah, maka pahalanya tetap mengalir. Ya. Oleh sebab itu, maka kita berusaha menjadi hamba yang bermanfaat, meneladani as-samad dengan berusaha membantu orang lain dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Cara mengimani dan meneladani as-samad yang selanjutnya yaitu berdoa dan berzikir. Memperbanyak doa dan zikir sebagai bentuk pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan ketergantungan padanya. Kita berdoa, kemudian kita berzikir dengan mengucapkan salah satu dari Asmaul Husna yaitu As-Samad, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan kepada kita bahwa kita hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meminta apapun. Dengan memahami makna as-samad dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim diharapkan di situ dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Berkaitan dengan sifat as-samad Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan dia tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, mengajarkan kepada kita sekaligus menyadarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa atau Tunggal, dan segala makhluk di dunia ini bergantung kepadanya. Oleh sebab itu, maka kita senantiasa menjadi pribadi yang selalu memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, karena Dia adalah Maha Esa, Maha Tunggal, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Tidak ada, semua makhluk di situ tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maha kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda dengan makhluknya. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup, mari kita kirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik ke depannya dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.